gue beli lampu gitu kan, terus gue balik lagi gitu kan. Nah pas, jadi kan rolling door-nya tuh posisinya kan begini mas, jadi kayak kiri kanan gitu kan. Pada saat gue baru buka, ini baru satu pintu nih, zret, yang kiri doang. Itu gue ngeliat sosok itu dari samping kiri, itu ngebongkok kayak pakai baju kebaya ala-ala Jawa itu apa gitu kan, pakai tongkat kayak nenek-nenek, rambutnya disanggul putih, masuk kamar mandi. Itu pada saat gue lagi ngerokok gitu kan, lagi main handphone sambil ngopi, terus ada yang kayak suara orang ketawa tapi kayak suara nenek-nenek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Balik lagi di podcast channel bareng gue Yeng. Ya, apa kabar teman-teman semua di rumah? Semoga sehat selalu ya. Dan semoga tayangan ini dapat menghibur dan dapat mengisi kekosongan di sela-sela kegiatan dimanapun kalian berada. Oke, di episode kali ini gue udah kedatangan Bang Mario. Halo, assalamualaikum Bang Mario. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bang Mario? Alhamdulillah sehat. Sesuai badannya, mantep. Bang Mario, bisa di-spill langsung lah ke teman-teman podcast nih cerita kali ini. Jadi gue pada saat itu tahun 2020. 2020 ya. Nah, jadi sebenarnya gue ini waktu itu kan setelah putus kontrak ya kan, kerjaan gue yang lama gitu kan, nyari kerja kan susah nih gitu kan. Maksudnya gue apply lamar sana sini nggak dapet. Akhirnya gue memutuskan belajar jadi wirausaha dengan modal yang menurut gue nggak terlalu banyak lah. Gue nyewa ruko pada saat itu. Gue bikin bisnis makanan gitu kan. Jadi kayak ayam geprek kan gitulah ya kan. Cuman sifatnya itu kayak apa namanya, bisa dine in makan di situ gitu loh ya kan. Cuman masalahnya ternyata ruko yang gue tempat ini angker dan gue bener-bener hampir anjlok banget. Gue bangkrut parah di situ Pak. Wih, gokil. Kalau nggak di stop dulu nih, biar teman-teman podcast pada penasaran ya kan. Benar. Ya, buat teman-teman podcast yang mau kayak Bang Mario, share pengalaman di podcast channel, bisa aja langsung DM Instagram kita di podcastkontrakan.id atau nomor WA di bawah ini. Oke teman-teman podcast, apakah kalian sudah siap menghadapi dunia tak kacamata? Berikut kisah selengkapnya. Oke Bang Mario, gimana sih kisah selengkapnya? Monggo diceritain. Oke, jadi ini awalnya nih Mas, ini kan kejadiannya tahun 2020. Oke. Ya kan? Pada saat itu memang gue setelah putus kontrak di kerjaan gue yang lama sebagai telemarketing gitu kan. Nah, terus habis itu kan gue ngelamar nih sana sini nggak dapet, lama pada saat itu kan. Gue pusing nih, maksud gue kan daripada gue bengong, gue cuma istilahnya kayak rebahan doang gitu kan. Ya udah gue coba deh, kayak gue mau belajar jadi kayak pedagang lah. Gue nggak sebut wirausaha lah ya, gue sebutnya pedagang aja karena masih skala kecil lah bahasanya kan. Terus gue kayak coba apa ya, akhirnya gue memutuskan untuk makanan pada situ. Terus gue kayak nyari kios, nyari ruko di mana gitu kan. Akhirnya gue dapet salah satu ruko itu di daerah Rawamangun, Jakarta Timur. Nah, terus kemudian ternyata pada saat gue datang ke sana, gue udah janjian nih sama yang punyanya nih kan untuk datang kan. Gue survei, awalnya gue mau survei doang, survei dari tempatnya kayak gimana, bersih apa enggak, atapnya gimana gitu kan. Pokoknya terawat nggak sih, sama dengan faktor lingkungan, karena kan kalau namanya kita pedagang ya kan, lingkungan ini kan berpengaruh ya kan. Betul. Jadi gue harus ngeliat dulu traffic dari lingkungannya bagaimana sih gitu kan. Cocok. Akhirnya gue nanya masalah harga. Nah, harganya udah cocok Mas, udah oke. Tahu nggak satu bulannya berapa? 850.000. Sebulan apa setengah? Ruko. Nggak kios ya, ruko. 850.000. Jakarta tuh ya? Jakarta. 2020 loh. Pada saat itu. Apa karena COVID? Nggak juga sih. Kayaknya sih kalau dibilang COVID kayaknya nggak juga sih. Karena kan pada saat itu kan PSBB kan. Nah, terus gue pikir juga PSBB juga selama kita mematuhi peraturan sampai jam 10 malam atau jam 9 malam, kayak menurut gue ya sah-sah aja, istilahnya nggak masalah kan pada saat itu. Ya udah akhirnya gue proses tuh. Jadi kayak gue kasih DP dulu gitu kan, gue kasih DP. Terus akhirnya gue mau mulai kayak beli perabotan tuh, alat-alat kayak kompor, etalase dan lain-lainnya segala macem gitu kan. Mulai gue taruh tuh susun di situ. Jadi penempatan di situlah. Nah, gue
itu bayar langsung 1 tahun karena kan cuma dapat harga 8,5, ya kan. Langsung gue tembak aja tuh, ya kan, harganya Bu segini ya sisanya ya, gitu kan. Ya udah, jadi gue 850.000 itu gue kasih cash karena untuk bulan ini. Jadi langsung sisanya itu gue langsung transfer. Gue mau mainannya mau transfer, gue nggak mau yang cash-cashan, ya kan. Biar nggak ribet maksud gue gitu kan, transfer udah selesai. Nah gue cari karyawan buat ngebantu gue. Karyawan berapa orang gitu kan. Akhirnya gue dapet 2 orang pada saat itu. Nah 2 orang, pertamanya itu cewek-cewek Mas, dua-duanya. Cewek-cewek dua-duanya kerja. Jadi ini anak tetangga di lingkungan sekitar lah. Oh iya, Ya Kamsi kan? ya Kamsi. Ya anak AMSI lah, maksudnya kan daripada gua posting internet segala macam itu ini kan istilahnya kan, akhirnya gue sempat beberapa waktu ngobrol sama orang-orang situ, ya kan, di berkata, Bu kan kebetulan di kita lagi ada lowongan nih, anak ibu ada yang belum kerja nggak, gitu kan. Dan ternyata ada beberapa itu yang istilahnya lulusan baru, belum ada pengalaman. Ya gue tarik lah, nggak usah pakai CV. Maksud gue ngobrol sama gue nggak usah pakai CV. Jadi besoknya dia datang baru bawa CV, gitu loh, ya kan. Bawa CV. Gue pada saat itu karena dengan kondisi keuangan gue ya, istilahnya kan gue ada uang kas nih untuk usaha kan. Itu gue bisa kasih gajinya itu 2 juta totalnya. Jadi 1.500.000, ini kalau detail nih 1.500.000 untuk gaji pokok, 500 ribunya ini untuk kayak insentifnya. Nah, tapi dia juga dapat tambahan dari gue yaitu makan gratis. Jadi selama lo kerja di sini, itu gue kasih 1 potong ayam sama nasi itu 1 porsi gratis sama es teh manis. Jadi lo udah nggak perlu lagi namanya beli lagi, keluar ngeluarin uang lagi. Udah lo tabung. Karena kan gue posisinya adalah gue dari latar belakangnya pekerja, jadi gue paham. Ya kan, istilahnya kebutuhan orang beda-beda. Jadi ya udah gue nolong, udah kayak gitu. Udah nih, pada saat hari H besoknya itu datang, ya kan. Itu gue ajarin caranya untuk kayak masak apa namanya daging ayam geprek lagi ya geprek. Geprek kayak tepungin ayamnya gimana gitu kan prosesnya. Minyak gorengnya harus berapa gitu loh, ya kan. Awal-awal itu pada saat gue ajarin itu, alhamdulillah ini yang salah satu karyawatinya itu pegawai gue itu cepet nangkep. Gue akuin pinter. Pada saat itu ya, wah apa namanya bikin tuh ini segala macam gitu kan. Yang satu megang kasir. Jadi kenapa gue bikin 2? Jadi satu ini megang kasir, yang satu lagi bagian dapurnya aja. Tapi setelah dapurnya udah selesai, karena kan masaknya cuma pagi, jadi sekali masak banyak aja. Oh iya. Bener kan? Sekali masak banyak, udah selesai, udah taruh di apa namanya, udah disediain di etalase itu ayamnya itu. Nah, jadi yang tadinya masak itu istilahnya gantian jadi bagian servernya. Bukan server ya, maksudnya waitersnya, gitu kan. Akhirnya, jadi kalau ada yang beli, dia yang bagian ngepackingin pakai ini segala macam. Nah, balik lagi ke kasir. Kasirnya 1 orang lagi gitu kan. Udah kayak gitu. SOP berjalan lancar Mas, minggu. Aman tuh. Yang tadinya buat gua awal pembukaan itu yang tadinya 30 potong habis. Karena kan proses ya kan, nyari pelanggan kan nggak bisa langsung banyak kan. 30 itu naik jadi kayak 50. Dan terakhir itu sebelum kejadian angkernya ini itu sampai 100 potong. 100 potong ayam 1 hari. Dalam jangka 1 hari. Enggak, maksudnya dari seminggu. Oh, seminggu. Nah, di minggu keduanya nih baru gangguan kecil. Contoh. Ini bukan contoh tapi yang kita alamin. Jadi kita masak nasi nih pakai rice cooker. Rice cookernya tuh kayak rice cooker yang kayak kalau restoran tuh namanya kayak pagi sore yang gede gitu. Ya kan? Itu nggak pernah matang Mas. Bayangin, itu sampai 2 jam 3 jam itu nggak matang-matang. Gue di rumah posisinya, gue ditelepon. Manggilnya Bang Mario gitu kan. Kenapa gitu kan? Ini nasinya kok nggak matang-matang ya gitu loh. Gue panik dong, ya kan? Ya posisi dari Matraman Bang. Akhirnya gue terbang, istilahnya bukan terbang ya. Gue jalan ke Rawamangun gitu kan. Gue ke kios gue ke Rawamangun, ngecek dan bener Bang. Itu kondisinya itu tuh kalau rice cooker itu kondisinya masih kayak cooking, modenya bukan memanaskan, menghangatkan, masak gitu kan. Kok nggak bisa gitu kan? Aneh nih gitu loh. Nah, tapi ayamnya mateng. Maksudnya kayak udah perfect lah ya, dari tepungnya segala macam tuh udah sempurna gitu kan, udah jadi lah gitu. Kok nasinya enggak? Akhirnya gue memutuskan begini. Ya udah gini aja deh. Kalau ada yang mau beli paket bilang aja nasinya habis. Jadi alihkan ke ayam dulu semuanya. Sementara. Karena kan gue jujur di situ gue jual paket itu menunya. Ini bukan promo ya sebelumnya, sorry. Jadi gue jual menunya itu 1 paket nasi itu sama es teh manis 15.000. Jadi gue jual murah meriah. Gitu kan.
Ya udah Pak, alihkan aja ke satuan aja ayam gitu kan. Gitu loh. Jadi ayamnya doang beli udah gitu kan. Paketnya habis bilang aja gitu. Jadi nasinya habis gitu. Itu rice cooker gue bawa balik. Gue pakai kayak apa namanya taksi online lah ya. Pakai taksi online, gue balik bawa rice cookernya itu sama berasnya itu yang di dalamnya itu. Jadi gue pindahin dulu ke plastik gitu kan. Jadi airnya itu gue buang. Jadi cuma tinggal beras yang basahnya itu tuh gue masukin ke plastik. Rice cookernya gue bawa. Gue masak di rumah matang mas. Oh, gue kira emang itunya yang rusak. Awalnya gue pikir rice cookernya, karena kan makanya gue cek dulu di rumah. Kalau memang misalkan memang istilahnya rusak nih, ya udah berarti mungkin gue harus beli baru, gitu kan. Ternyata pada saat gue masak di rumah matang. Wih, aneh. Dan itu bisa dimakan dan makan ya nasi umumnya aja makan gitu, normal gitu loh kan. Tapi pada saat di sana nggak bisa. Akhirnya gue bawa lagi ke sana. Gue beli beras pada saat itu, akhirnya gue beli 1 liter untuk uji coba, 1 liter doang tuh. Ya kan 12 ribuan lah ya beras kan. Gue coba di situ mas, sama nggak mateng. Gue tunggu 2 jam, ya logikanya aja masak nasi pakai rice cooker 2 jam. Masa nggak mateng sih? Benar. Ya kan? Ini boleh dicek nih, yang ibu-ibu rumah tangga, yang ini kan anak kos, masak nasi pakai rice cooker 2 jam, mateng nggak loh? Di gua nggak mateng, gitu loh. Aneh di situ, pertama tuh. Akhirnya, ya udahlah, gue pikir, udah stop, maksudnya 1 hari itu, di minggu keduanya tuh kan ya kan, itu udah kita nggak usah jualan lagi deh, pakai ayam dulu sementara. Jadi kita cuman tok ayamnya aja, udah gitu loh ya kan. Gue pulang, gue konsultasi sama nyokap gue, kok begini sih? Gitu kan. Nyokap gue awalnya pada saat gue cerita itu udah mulai kayak timbul something. Ya kan, firasat nih. Tapi kan gue juga sebenarnya punya firasat, tapi kayak nggak mungkin deh, karena kan maaf ya, pemikiran gue kayaknya persaingan nih. Bener gak sih? Persaingan dagang nih. Tapi pada saat di lingkungan itu nggak ada yang jual ayam geprek, nggak ada yang jual ayam. Jadi jualan tuh kayak warteg, terus yang makanan-makanan yang lain, atau kebanyakan bengkel gitu kan. Jadi satu lingkungan itu yang jualan ayam geprek itu, istilahnya jual ayam crispy tepung lah ya, itu cuman gua Pak. Harusnya potensi ya? Harusnya potensial untuk gua kembangin gitu kan. Nah, akhirnya kiosnya tutup gitu kan, habis gitu kan. Udah ditutup rolling door segala macam, pulang nih, kunci dipegang sama mereka. Jadi duit itu langsung disetor besoknya kan sama bank, masuk ke rekening gua. Udah gitu, besok buka lagi gitu kan, masak seperti biasa gitu. Sama mas, masak nasi juga nggak mateng-mateng. Gitu kan, nggak mateng-mateng. Terus, nah ini ada salah satu ibu-ibu yang komplain. Datang gitu kan, datang komplain, bilangnya itu, Mas, kok ayamnya berubah sih rasanya? Pertama tuh, berubahnya gimana gitu kan? Nggak tahu, kayak nggak enak aja, bilangnya gitu. Oke, tiren gitu kali. Gua nggak paham. Kalau tiren ya ayam, kalau ayam ya pasti tiren mas. Iya. Ya kan? Kalau ayam hidup gimana itu? Ya kan? Dulu kan sempat viral tuh ayam tiren. Oh iya, zaman dulu ya. Iya. Tapi sebenarnya pada saat kita masak dan kita gue makan kan, gue sebelum gue gue dagangin kan gue uji coba dulu kan. Betul. Alhamdulillah aman mas. Gak ada masalah. Jadi 1 minggu awal itu istilahnya itu operasional aman-aman aja gitu loh. Pelanggan juga oke-oke aja gitu kan. Tapi pada saat di minggu kedua kok aneh gitu kan. Kok rasanya ayamnya nggak enak, nggak kayak yang awal. Dia nggak bilang minggu kemarin, ibu-ibu tuh. Dia cuma bilang rasanya nggak seperti yang di awal. Gitu kan. Gue mulai curiga nih. Pemikiran gue, apakah maaf karyawan gue ada yang kayak kurang ngasih bumbu atau misalkan apa nih gitu kan, salah resep lah ya. Ya salah resep lah ya, mungkin karena capek atau apa gitu kan. Ya udahlah, gue pikir akhirnya gue memutuskan untuk gue yang ngolah mas. Ya kan, jadi kita kerja pada saat itu kan, kita bertiga, karyawan gue 2 sama gue 1. Jadi tujuannya itu gue untuk memastikan bahwa situasi ini terkendali sesuai dengan apa yang gue harapkan gitu kan. Ya oke, gue masak nih, gue masak turun tangan gitu kan, ngaduk tepung ayamnya itu gue goreng gitu kan segala macam pakai apa namanya yang sarung tangan yang plastik gitu tuh ya kan. Udah gue masukin di situ semua, itu jadi, gue angkat nih jadi nih gitu kan. Terus udah taruh di salah satu di kayak saringan gitu, dipindahin ke etalase tuh, taruh di situ. Beli nih segala macam, udah beli udah beli ini semua nih gitu kan. Terus kemudian, nah ini yang bikin gue kayak awal-awalnya nih udah mulai nggak enak. Kenapa? Karena pada saat gue mau ke kamar mandi, itu ada yang suara nangis. Oh, suara nangis? Nangis.
Tapi nangisnya kayak bukan yang nangis-nangis yang kayak ngerintih kayak yang di film-film horor atau apa kayak nggak kayak gitu. Berarti Lebih ke kayak ini loh, kayak orang habis depresi kalau menurut gue sih. Jahat, jahat. Kayak gitu. Kayak orang habis, kayak cewek nih habis disakitin sama cowoknya atau gimana gitu. Kayak bukan nangis-nangis kayak yang kayak abis kayak lagi nonton drakor lah ya. Tapi nggak kayak gitu, kayak orang cewek-cewek depresi nangis. Itu yang denger gua. Oke. Dengar gua udah mulai something aneh nih. Oke kan. Udah tuh, tapi gua keep dulu. Gua nggak mau ngomong, nggak mau apa. Gua keep dulu kan. Gua diem dulu di situ. Akhirnya gua lanjut lagi, ngawas segala macem. Udah tuh sampai di maghrib. Maghrib, gue suruh karyawan gue 2 ini balik. Lu balik aja deh. Tapi kan belum jam pulangnya, gak apa-apa. Kenapa gue suruh pulang? Karena gue denger cerita yang nangisnya ini kan. Gue untuk memastikan ada sesuatu yang janggal apa enggak. Gitu kan. Oke. Akhirnya lu udah pulang aja, gak apa-apa. Gaji lo harian ini tetap gue hitung utuh. Ya kan. Nah, karena posisinya mereka nggak bawa makan, istilahnya belum makan sama sekali, udah nih ayam bawa aja. Ya kan? Karena kan nasinya nggak ada nih, cuman ayam doang, udah kasih 2 biji deh tuh. Gitu kan, 2 potong lo bawa deh tuh, makan di rumah gitu kan. Gue jaga di situ. Dan selama gue jaga sendirian nih mas, dari setelah habis maghrib nih, gitu kan. Taruhlah setengah 7 jam tujuan, sampai gue tutup itu di jam 9 malam. Dari jam 7 sampai jam 9 malam 2 jam nih, itu banyak gue denger tuh kayak pertama suara gemuruh kayak orang-orang kayak lagi di pasar atau lagi di tempat yang rame. Tapi ramenya itu di tempat kayak jadi gini, kayak di sekeliling lo doang. Tapi kayak nggak jelas kayak lagi di pasar. Nggak tahu itu ngomongan apa-apa tuh, nggak tahu sama sekali di situ kan. Terus yang kedua yang bikin gue sedikit kayak bukan takut tapi lebih ke apaan sih maksudnya gitu kan. Itu cewek ketawa. Tapi suaranya dari arah kamar mandi. Aneh di situ menurut gua ya kan. Janggal nih, ya kan. Akhirnya ya udah tuh, gua nggak ngomong, nggak apa, udah gua kerja seperti bukan kerja, gua udah jaga aja lah seperti biasa gitu kan. Untuk supaya gua nggak terlalu boring, bukan boring ya, supaya gua nggak terlalu kepikiran dengan gangguan-gangguan itu, gua main Mobile Legends, iseng. Main Mobile Legends ternyata tahu nggak? Kejadian yang bikin gue lebih kaget, lampu mati. Tapi listrik token nyala. Bukan putus. Kalau lampu putus, otomatis seharusnya etalase gue yang gue nyalain itu kan ada lampunya. Itu harusnya itu mati juga. Kalau lampu putus ya, itu harusnya nyala. Tapi ini semua mati. Sampai kamar mandi? Sampai kamar mandi, semua gelap di situ. Dan itu yang jaga bengkel yang di samping gua, istilahnya itu jadi kayak setelah satu kios, satu lagi itu yang bengkel tuh. Itu tadinya niatnya mau beli ayam gua, itu sampai ngomong, "Weh, bro, mau nutup?" Dikiranya mau nutup. Kok gelap? Tumben abis. Enggak, masih utuh. Lah, kok gelap? Gak tahu, putus kali lampunya. Gua ngomongnya gitu. Jadi maksudnya tujuannya biar nggak terlalu banyak pertanyaan kan, gue malas kayak kan, gitu loh. Udah bilang, tahu lampunya putus kali, ntar gue beli dulu deh gitu kan. Oh ya udah gitu. Ayam masih ada nggak? Gitu kan. Ayam ada tuh gitu kan. Akhirnya dengan kondisi lampu mati itu, ya gue akhirnya pakai kamera flash deh tuh, flash handphone. Ya gue ngelayanin dah tuh, ya kan sementara. Terus gue tutup, ya kan. Gue beli lampu karena kan gue udah ngomong sama bengkel kan, gue lampu mati kan. Udah tuh. Gue beli lampu gitu kan, terus gue balik lagi gitu kan. Nah pas, jadi kan rolling door-nya tuh posisinya kan begini mas, jadi kayak kiri kanan gitu kan. Pada saat gue baru buka, ini baru satu pintu nih, zret, yang kiri doang. Itu gue ngeliat sosok itu dari samping kiri, itu ngebongkok kayak pakai baju kebaya ala-ala Jawa itu apa gitu kan, pakai tongkat, kayak nenek-nenek rambutnya disanggul putih, masuk kamar mandi. Di situ gue langsung diem gue, gak gerak. Jadi gue jelas ngeliatnya, kayak gue ngeliat lu, gue ngeliat siapa orang-orang di, ya istilah orang normal, dan itu gue ngeliat jelas banget. Jalan tuh biasa, kayak tongkat. Di situ gue kaget. Akhirnya apa? Sisa ayamnya itu, akhirnya gue bungkus,
gue bawa pulang, duit semuanya itu gue bawa pulang, gue tutup awal lebih cepet, dah selesai. Gue pulang, gue cerita sama nyokap gue. Gue cerita, karena kan ya namanya gue kan, kalau gue anak cowok, kalau istilahnya bisa bukan anak manja ya, maksudnya gue kalau ada sesuatu yang menurut gue janggal, gue harus cerita ke nyokap, supaya tujuan gue biar nyokap ada solusi nih, atau misalkan nyokap kan istilahnya lebih lama kan, lebih paham pengalaman kan soal mitos atau apa gitu kan, coba kasih saran deh, kira-kira gue harus gimana gitu kan. Nyokap nggak ngomong, diem. Nyokap gue nggak ngomong sama sekali di situ kan. Jadi kayak, tapi muka ekspresinya udah berubah, beda gitu kan. Terus ya jujur itu omset merosot Bas. Abis tuh, merosot banget di situ kan. Akhirnya gue lanjut lagi, itu masih di minggu kedua tuh. Nah di hari ketiganya tuh, ya kan. Gue datang pagi lebih awal, gue suruh karyawan gue, udah lo libur deh. Harusnya kan libur itu di hari Minggu. Cuman gue suruh udah libur lebih awal aja. Udah, gue nggak memotong libur lo. Udah lo libur dulu aja deh. Gaji lo tetap gue kasih utuh. Gak apa-apa. Pokoknya gue cuma bilang nih, ada yang mau direnov soalnya. Karena kan ini anak kecil, cewek, baru lulus sekolah, SMA. Nggak mungkin dong gue kasih yang begitu-gituan, kasih tahu jujur gitu kan, nggak mungkin. Gue cuma bilang, ada yang mau direnov soalnya. Gitu kan. Jadi lo libur aja dulu nggak apa-apa gitu kan. Gaji lo tetap gue hitung utuh gitu loh. Udah tuh. Setelah dari situ, gue lanjut lagi tuh, ya kan, lanjut lagi jaga, tapi gue nggak masak nggak apa, jadi kayak gue pintu tuh rolling door gue tutup setengah, gue nggak jaga di situ, bukan nggak jaga, gue nggak dagang, stay aja gitu, stay aja di situ. Tujuan gue pengen dari secara langsung. Jadi ini etalase gue di depan, bangku, gue duduk ngadep ke belakang, gue sambil ngerokok begini. Ayo tongol, ayo, dalam hati gue nih, ayo tongolin lagi, gue pengen tahu lo kayak gimana. Tongolin lagi, gue pengen tahu lo kayak gimana. Nggak lama setelah itu, ini posisinya pagi loh Mas, jam-jam sekitar jam 10-an. Tiba-tiba pas gue lagi ngerokok itu, posisi lagi begini nih, lagi ngerokok. Ada kepala begini. Nenek-nenek yang itu, yang kemarin gue lihat semalam. Kepala gitu, jadi segini nih. Cuman ininya ketutup, jadi kayak ketutupan yang selap kamar mandi itu. Jadi begini. Oh lo, gue langsung pas liat, oh lu gitu kan, lu ngapain sih ganggu-ganggu usaha gue, gitu. Gue langsung ngomong gitu Mas, kaget, tapi kaget gue itu udah tertutupi dengan sakit hati, kesel ya kan, karena kan gue keluar uang udah banyak ya kan, maksud gue ya memang ada risiko rugi, tapi kalau rugi kayak begini ya lucu dong ya kan. Oh lo jadinya yang bikin gue rugi, tiba-tiba dia nyengir, tapi nyengirnya robek Mas. Segini nih, ya antara pokoknya setengah pipi nih. Ini kelihatan, gitu. Rahang semua ini kelihatan, gitu kan. Gue langsung astagfirullahalazim, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, gitu kan. Tapi gue posisinya nggak bisa ngapa-ngapain. Nge-freeze ya? Nge-freeze gue di situ kan. Nggak lama setelah itu dia begini. Jadi palanya nih kayak tegap lagi, gitu kan. Udah nggak lagi. Cuman di situ ketawa kenceng. Peragaannya seperti itu, tapi lebih nyaring dapat dari yang gue omongin itu, yang barusan nih. Berarti gitu, melengking di kuping. Melengking banget, dan itu jelas. Dan ternyata yang dengar bukan cuman gue. Itu ada ibu-ibu lewat, ya. Itu kayak nggak sengaja aja, kayak dari mana nggak tahu. Itu ngelewatin kios gue, seketika langsung astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Mas itu apaan? Oh, abis nonton Bu, nonton film horor, gue bilang gitu. Maaf ya Bu ya, pakai speaker soalnya. Tujuan gue supaya nggak nakutin warga di situ, ya kan? Maksud gue, ini masalah gue udah cukup gue yang simpen, gitu kan? Kalaupun emang nanti ada cerita-cerita karena segala macam, biar orang aja. Yang penting gue nggak, gitu kan? Akhirnya setelah kejadian itu, gue memutuskan untuk, oke, hari ini libur. Maksud gue udah nggak usah dagang, gue tutup lagi tuh. Jadi gue tutup itu di jam 12 siang, zuhur. Awal banget ya berarti? Iya, karena dengan suara melengking itu, gue langsung kayak bener nge-freeze, nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi kayak, aduh, jadi kayak ekspresi gue tuh, aduh, beginian lagi, gitu loh, kayak capek gitu loh kan. Akhirnya gue pulang, gue cerita sama nyokap gue, semuanya tuh, dan nyokap gue cuma bilang, sesuai dengan dugaan ibu. Oh, nyokap udah firasat. Sesuai dengan dugaan ibu. Itu bukan,
Emak gue ngomong tuh, kayaknya sih itu bukan kayak orang dengki deh, tapi memang yang di situnya. Gitu. Karena kalau misalkan, maaf nih, kalau misalkan orang iseng, ya menurut gua nggak masuk akal juga. Seharusnya gua harusnya ada nemuin media atau apa yang bisa dijadikan kayak ini teluh nih yang bikin usaha gua mati gitu kan ibaratnya. Tapi nggak ada sama sekali, Mas. Itu gua cek itu nggak ada karena posisinya ini kanan kiri ruko. Nggak ada, istilahnya mau lumpetin di mana? Nggak mungkin dong, ya kan? Terus ya udah tuh penunggunya di situ ternyata. Akhirnya gue sempat nanya sama yang tuan rumahnya, bukan tuan rumahnya, yang punya rukonya. Gue telepon, Bu, maaf sebelumnya, kan ibu-ibu kan. Saya mau nanya nih, gitu kan. Ibu jujur deh sama saya. Itu ruko, kalau boleh saya tahu kenapa disewakannya murah? Jawaban ibu-ibunya, dia cuma, saya ingat gue ya pada saat itu kan kejadiannya lama banget ya kejadiannya. Jadi ibu-ibunya itu cuma bilang gini, biar ada yang penglaris, Mas. Biar ada yang penglaris. Iya. Soalnya rukonya itu jarang ada yang minat. Bilangnya begitu. Alibinya nih, alibinya seperti itu. Oke. Buat gue ya udah gitu kan. Terus gue cuman bilang, Ibu tahu nggak kondisi rukonya seperti apa? Maaf nih sebelumnya. Gitu kan. Kayak ada yang janggal kah atau bagaimana gitu kan. Sontak pada saat gue tanya itu, ibunya itu tuh yang tadinya ya istilahnya kayak, iya Mas apakah, iya gimana gitu, kayak misalnya kayak excited gitu ya, ceria gitu, tiba-tiba langsung hening sesaat. Di situ gue langsung curiga sih. Something nih, ya kan. Ya udah tuh setelah dari situ, gue akhirnya memutuskan, udah gue nggak mau ngambil ribet, gue nggak mau ngambil pusing. Akhirnya itu beberapa etalase gue dorong ke dalam, gue sekat, gue tutup. Pakai apa waktu itu gue lupa tuh, gue minta tolong sama temen gue tuh yang istilahnya paham ya. Jadi bukan tutup semen ya, tutup kayak sementara doang, pakai apa partisi atau apa gitu. Gue mengadakan pengajian, Mas. Gue mengadakan pengajian di situ. Jadi gue ngomong sama masjid yang dekat di situ, ya kan. Assalamualaikum. Gue ketemu sama salah satu marbot lah ya bahasanya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Pak, saya Mario. Memperkenalkan diri dong, saya Mario. Kebetulan saya pedagang baru yang dagang di sebelah sana Pak, gitu kan, yang ayam geprek itu. Oh iya ya, gitu kan. Gimana Mas, lancar nggak dagangnya? Ya basa-basi lah dulu kan gitu. Terus akhirnya gue ngomong, Pak sebelumnya mohon izin Pak, ini kita rencana mau mengadakan pengajian, gitu kan. Tujuannya untuk menarik rezeki supaya berkah, gitu kan. Kalau misalkan berkenan boleh nggak dibantu untuk beberapa jamaah yang biasanya sholat maghrib di sini, itu nanti untuk mampir Pak sejenak untuk ikut pengajian. Nggak lama kok, paling sekitar 1 jaman gitu kan. Nanti kemungkinan abis Isya kita sudah mulai Pak. Tahlilan lah bahasanya ya, gitu kan. Nah, pada saat itu akhirnya itu kita tahlilan tuh Mas. Tahlilan di sana. Terus yaudah tuh baca tuh Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratal mustaqim, sampai kita istilah kayak zikir la ilaha illallah la ilaha. Nah, pada saat kita la ilaha illallah, maaf nih, percaya nggak percaya Mas, ya kan, itu ada suara ibu, kayak bukan ibu, pokoknya ada suara cewek yang teriak, itu semua serentak yang lagi takbir yang lagi zikir, teng langsung. Bukan teng apa kayak kaget gitu. Kaget, Langsung gitu kan. Ada sebagian yang kayak langsung kayak mau kabur, ada sebagian yang kayak masih nahan. Nah, ustadznya di situ yang mimpin pada saat itu mungkin karena menghormati atau menghargai gitu kali ya. Itu tetap bertahan dengan tahlil pengajian itu. Tapi zikirnya itu istilahnya itu lebih dikencangin Mas suaranya. Yang tadi la ilaha illallah, begitu pada suara la ilaha illallah, la kayak gitu. Dibikin kencang lagi kayak gitu. Dan semakin dikencangin semakin suara itu teriak makin kencang Mas. Dan itu semua yang di situ dengar, nggak cuma gue doang. Lumayan pada saat itu. Akhirnya karena posisinya juga itu udah hampir 2 minggu lebih nggak buka lagi Mas. Jujur pada saat itu gue rugi banyak. Karena kenapa? Otomatis kan gue harus gaji karyawan. Omset gue juga nggak seberapa.
dengan modal gue yang terbatas, karena kan maksud gue uang kas juga nggak terlalu banyak, gue rugi, hampir gue mau bangkrut. Gue dengan uang pada saat itu yang ya gue nggak bisa sebut ya pada saat itu kan, itu bener-bener gue cuman sisa tuh kurang lebih sekitar 15-20% doang mas, dari sisa uang kas itu tuh. Sama sekali nggak profit, nggak cuan lah bahasanya di situ kan. Akhirnya gue memutuskan kayak gue ngomong nih ya kan, di bulan ketiga, Bu maaf nih, saya mau nanya, ini kan saya udah bayar 1 tahun ya kan, langsung rapel lah bahasanya gitu kan. Kalau misalkan saya cuma ambil 1 bulan, kira-kira bisa nggak sisanya 11 bulan ini di refund, dikembalikan? Ibu-ibunya nggak mau. Iya dong. Iya kan? Ya kesalahan di gua juga, gua akuin, pembelajaran. Oh ya sudah kalau kayak gitu. Enggak lah, kan mas yang minta, bukan saya yang ini ya gitu. Jadi seolah-olah membenarkan diri gitu kan. Ya kalau gue pikir-pikir bener juga sih. Kan yang minta, yang mau 1 tahun langsung gua kan gitu loh. Ya udahlah gue pikir gitu kan. Terus akhirnya ya udah gue memutuskan untuk 1 bulan itu ya sesuai dengan apa yang gue sampaikan sama pegawai gua kan gitu loh. Mereka nggak kerja nggak apa-apa. Jadi mereka hampir 2 minggu itu nggak kerja sama sekali. Mereka di rumah sama sekali. Dan kios itu tetap gue jaga. Kios itu tetap gue jaga, tapi dagangannya nggak ada. Jadi sebenarnya jujur itu jadi bahan pertanyaan. Iya dong. Pertanyaan dan sekaligus jadi bahan omongan semenjak kejadian yang tahlilan itu, mas. Oh, iya. Pengajian itu. Karena kan itu pengajiannya ada diikuti sama beberapa warga sekitar pemukiman, mas. Jadi ini ya, maaf nih kalau gue boleh jujur, mas. 1, ruang lingkup lingkungan rumah warga. Ada sekolah SD, SMP dan SMA. Di situ banyak banget kayak madrasah. Gue jualan ayam geprek paket 15.000. Menurut lo dengan potensi lingkungan seperti itu, cuan nggak? Harusnya cuan. Harusnya ya. Maksudnya pengharapan kita nih, berharapnya ya. Mudah-mudahan lancar nih. Tapi ternyata hancur mas di situ. Hancur sehancur-hancurnya. Dan gue sampai di bulan terakhir itu gangguannya banyak banget. Bahkan yang momen terakhir yang pada saat sewa terakhir, hari terakhir itu kalau gue boleh jujur, pada saat gue lagi ngerokok, jadi gue sambil ngopi, gue ngerokok, gue madep samping sambil main handphone. Jadi kayak di asbak gitu kan, gue main handphone gini, terus rokok gue giniin, terus gue taruh lagi gitu kan. Terus kayak ada suara, nah ini dari arah kamar mandi lagi tadi, cuman di depannya. Jadi koridor, kamar mandi, ini nanti gue kirim fotonya ya, nanti ya. Nah, jadi foto bentuk kiosnya pada saat apa namanya yang udah jadi itu. Nah terus pada saat itu akhirnya itu pada saat gue lagi ngerokok gitu kan, lagi main handphone sambil ngopi. Terus ada yang kayak suara orang ketawa tapi kayak suara nenek-nenek. Dan tiba-tiba pada saat gue begini, tek, nenek-nenek yang sering gue lihat itu mas, dia ngeliat ke gue begini nih posisinya. Sambil nyengir. Nyengirnya ini kebuka nih. Kebelah. Di situ kayak Allahu Akbar la ilaha illallah. Udah ya hari terakhir nih, jangan ganggu lagi. Gitu kan. Nah, pada saat gua ngomong gitu, dia langsung begini, Mas. Dia kira gue takut kali ya. Dalam hati gue, dikira gue takut kali. Kaget iya. Takut mah enggak gitu kan. Udah setelah dari situ, gue nggak terlalu mikirin lagi. Gue udah pusing, karena gue udah pusing, gue udah capek, udah pusing, duit gue udah hilang, ibaratnya gitu kan. Akhirnya gue memutuskan udah stop, gue udah nggak lanjut lagi. Kurang lebih 1 bulan lah. 1 bulan, total kerugian gue itu hampir ada di angka 50 mas. Hampir di angka 50, hampir. Nggak bulet 50. Itu tabungan gua semua yang gua sisihin tuh mas dari hasil kerja gua. Gitu loh. Terus ya udah setelah gua pikir-pikir, ya lumayan berat. Akhirnya gua WA yang karyawan gua itu, sesuai dengan janji gua bilang, gua sampaikan lewat WA, saya minta maaf ya, gitu kan. Jadi ini kesalahan saya, gitu kan. Jadi akhirnya kalian nggak kerja, jadi cuma di rumah doang. Tapi saya tepati janji saya. Jadi gue mainin di situ tuh mas, nggak gue mainin. Gajinya tetap gue bayarkan 1 bulan. Karena kenapa? Karena yang nyuruh libur kan gue. Iya.
gue harus bertanggung jawab sebagai istilahnya selaku pelaku usaha ya, ya kan. Gue harus menggaji lu dengan angka yang full sesuai dengan janji gue. Gue bayar tuh 4 juta, 2 juta, 2 juta, gitu loh. Dan sempet ada ibu-ibu yang pada saat gue jaga tuh, itu ada yang ngomong begini, Mas tutup ya? Iya Bu, gitu kan. Makanya Mas, kalau jualan ayam, jangan ayam mentah. Ternyata ayamnya mentah dalamnya. Dan itu yang ngomong bukan satu ibu-ibu, banyak beberapa. Tapi yang ngomong frontal ayamnya mentah, itu ibu-ibu itu. Satu. Sisanya itu kebanyakan ayamnya itu bilangnya nggak seperti yang awal. Kok nggak kayak kemarin sih ayamnya, ibu-ibunya kayak begitu doang sih. Itu mentahnya gimana tuh Bang? Jadi, nah ini akhirnya gue sempet di hari terakhir itu gue sore-sore bikin tuh 1 potong. Gue bikin pada saat itu yang bagian dada, paha atas. Jadi gue bikin, gue cemplungin, gue goreng sampai mateng. Gue tunggu dingin dulu. Gue tunggu dingin, udah gitu. Gue coba tepungnya, crispy, enak. Rasa mericaannya dapet, rasa istilahnya apa namanya, matchingnya dapet, semua dapet nih. Gue coba, gue black bagian yang dagingnya gue belah gitu kan. Gue pengen lihat daging yang putihnya gimana. Gue belum makan. Jadi pada saat gue belah gitu, kayak ayam yang di pasar, mentah aromanya. Tapi tampilannya? Ya kayak ayam yang di umumnya aja, mateng, tepungnya mateng. Nah sekarang logikanya gini Mas, kalau ayam gitu masih mentah, tepungnya nggak mungkin mateng, nggak mungkin crispy dong, ya kan? Nggak mungkin. Itu posisinya minyak penuh, suhu kompornya juga gue nyalanya juga nggak gede, kecil. Ya, jadi api sedang lah gitu kan. Tujuannya untuk supaya luarnya crispy, dalamnya mateng. Kalau gue nyalain semuanya api gede, otomatis kan luarnya doang. Itu gue kecil apinya. Ya istilahnya apa ya? Udah ngikutin lah gitu kan. Karena kan gue udah belajar dulu kan, udah gue coba praktek dan pada saat di rumah enak. Kok di sini enggak? Nah, yang bikin gue pertanyaan bingung lagi 1 minggu awal gue pada saat opening awal itu aman-aman aja. Bahkan dari 30 potong sehari nambah jadi 50, bahkan jadi 100. Begitu pada saat minggu kedua hancur Mas sampai di akhir bulan. Nah, ternyata di situ gue bisa ngambil kesimpulan. Ini kalau gue boleh jujur ya. Ini si bangsat nenek-nenek ini nih yang ganggu gue. Si kampret ini loh. Cuman posisi gue bukan indigo yang bisa ngusir dia. Gue bukan paranormal. Gitu kan. Gue harus gimana? Pengajian udah. Gue harus mau bagaimana lagi? Di situ kan. Akhirnya gue memutuskan udah daripada gue pusing, daripada gue ribet, gue pilih tutup, selesai, udah hutang udah gue bayarkan, maksudnya hutang karyawan ya udah semua, itu aset gue jual, lakunya jujur jual rugi Mas, nggak apa-apa, yang penting maksud gue daripada jadi bangke, gue mau bawa pulang juga bingung mau istilahnya gimana gitu kan, gue jual semua udah, gue jual harga rugi, gue pulang, gue nangis Mas, pertama kali gue nangis, maksudnya bukan pertama kali dalam arti, ini hidup gue yang bikin gue sakit banget, kan duit gue hilang Mas, gitu kan. Gue sampai cerita sama nyokap gue, bokap gue juga, kok kayak begini sih? Maksud gue kalau emang persaingan dagang, otak gue bisa mikir nih, kira-kira terobosan apa yang bisa gue, marketingnya mulai nih naik. Tapi enggak Mas, gue dibikin hancur dengan sosok itu. Hampir 50 juta, bayangin dong Mas, hilang. Dan itu gue sewa, bukan sewa kios kecil, ruko. Tujuannya supaya orang itu bisa nongkrong di situ, makan kayak orang anak-anak pelajar pengen tempat hangout yang mana ya sambil makan nih, sambil ya apa namanya cacicu, ngobrol-ngobrol, curhat atau apa gitu kan, istilahnya anak-anak Gen Z bisa makan di tempat di situ. Ternyata dibikin hancur Mas. Di situ gue sakit hati banget. Dan akhirnya setelah dari situ udah tutup semua, gaji udah karyawan dulu gue bayar semua. Gue memutuskan untuk gue nggak nyerah, tapi gue mau coba mulai dengan usaha yang lebih kecil. Jadi gue buka makanan catering kecil, tapi skalanya adalah di rumah gue sendiri. Jadi sistemnya adalah gue buka kayak setiap pagi itu kayak jualan stand kayak meja doang, gue jualan nasi uduk. Kayak nasi uduk. Jadi ada orek tempe, ada itu di segala macam. Tapi kalau misalkan ada ibu-ibu, nah sasaran gue adalah ibu-ibu. Jadi kayak pengajian atau apa, sekolah atau apa gitu kan, anak ulang tahun. Sasaran gue ke sana. Jadi sistemnya
Gue bukan jual yang ininya, gue mau promosin PO sekalinya order 50, 100 kayak gitu. Jadi ada niat terselubung lah ya bahasanya. Jadi niat marketing gue ke sana gitu kan. Alhamdulillah ya pelan-pelan ini alhamdulillah lebih baik sih Mas dibandingin yang kemarin. Jujur. Walaupun memang untungnya jujur gue akuin nggak terlalu banyak karena kan ya tujuan gue adalah supaya gue nyari berkahnya juga sama kegiatan. Karena kan tujuan gue bukan kayak kalau di PT mungkin beda karena kan udah PT ya, udah ada legal perusahaan karena otomatis lo harus mikirin profit gitu kan. Kalau gue mikirnya gimana caranya gue ada kesibukan, ada kegiatan supaya gue nggak bengong. Untung 1.000-2.000 rupiah pun alhamdulillah nggak masalah buat gue di situ. Dan alhamdulillahnya lancar. Nih sebelumnya terima kasih banget nih ya. Nih kalau ngeliat muka saya Mario, Ibu Haji, adik-adik yang udah beli di saya, makasih banget loh sebelumnya. Pengalaman saya ini, wow. Tapi boleh nanti dipromosin aja. Jauh, jangan, nggak usah. Nggak usah. Jangan kenapa? Karena posisinya saya itu belum punya cabang banyak. Kecuali kalau udah punya cabang banyak, ya mungkin sekalian minta tolong ya gitu kan. Saya cuma satu di rumah doang, Mas. Kalau dipromosin kayak nggak enak aja. Kan yang penonton podcast channel ini kan ada yang di Tangerang, ada yang di mana gitu kan. Takutnya mahal ongkosnya nanti, kesian. Cari yang terdekat aja ya. Gitu lah. Iya, nanti doain aja biar bisa cabangnya banyak. Amin ya Allah ya Robbi. Amin ya Allah. Amin. Jadi sekarang ini gara-gara bisnis yang sebelumnya hancur gara-gara ruko itu belum ketahuan tuh. Ruko itu sebenarnya kenapanya nggak tahu nih. Gua nggak mau cari tahu. Gue nggak mau cari tahu awalnya itu, cuman ternyata ini awalnya nih gue nggak mau kepo lagi. Nah ternyata apa yang mungkin istilahnya petunjuk lah ya, petunjuk. Jadi memang ruko itu memang udah banyak yang sewa di situ dan hasilnya sama kayak gue. Tapi nggak tahu tuh sih istilah nenek-neneknya dari mana nggak dijelasin. Jadi korban yang itu nggak cuman gue. Makanya murah. Makanya gue curiga. Dibilangnya biar penglaris pada saat gue telepon, biar ada istilahnya ada yang mau kontrakin lah dengan harga murah. Nah sekarang gini loh, kios aja di Jakarta itu paling murah itu 1.500.000 sampai 2 juta lebih. Ini gue bisa dapat harga ruko yang segitu gedenya, istilahnya lebar gitu, itu gue bisa dapat dengan harga 8,5. Makanya gue pertanyaan, lu aja bingung bang, apalagi gue. Awalnya gue nggak bingung, dapat murah sikat. Gue nafsu, gue yang salah di situ juga. Tapi ya udah pembelajaran, baik lagi. Jadi untuk yang nih buat teman-teman podcast channel nih yang mau bisnis jangan buru-buru dulu nih. Takutnya nasibnya kayak gue. Jangan, harus dihitung lebih matang lagi. Cari tahu ya. Cari tahu dulu deh gitu kan. Kalau bisa bisnis di rumah aja deh yang biar nggak terlalu keluarin pengeluaran. Gitu. Ya kayak gue sekarang ini yang gue kerjain ya bisnis gue alhamdulillah aman-aman aja dan nggak ada kendala. Gitu. Sekarang ini rukonya gimana? Kosong apa tahu ada yang isi? Nggak tahu. Kalau di Rawamangun gue nggak pernah ngecek lagi. Udah nggak pernah main-main situ? Nggak pernah. Males banget mas. Iya sih. Trauma. Kali lewat ya kan. Kalau lewat ya belum sih, untuk beberapa waktu ini belum lewatin lagi ke sana, belum. Arahnya beda soalnya gitu, ngelewatin tapi arahnya beda gitu loh. Jadi gua nggak tahu kabarnya gimana, nggak tahu, udah lost lah. Ya gue pikir tadi cerita dari awal yang gue nangkep itu paling ini mah persaingan nih, biasa bisnis ya kan. Bener awalnya, ternyata pada saat lingkungan pun ada yang jual nasi, ada, gua akuin ada yang jual nasi itu ada, tapi itu beda. Ini nasi warteg sama nasi kayak nasi rames lah bahasanya. Tapi gue yang jualan ayam sendiri mas. Nasi ayam geprek itu tuh ibaratnya itu sendiri. Jadi pilihannya mau geprek apa mau saus lah ibaratnya gitu loh. Kok bisa kayak gini? Dan ternyata memang nggak ada tuh gangguan-gangguan yang dari kiriman luar itu sebenarnya nggak ada. Itu dari dalam. Karena kenapa? Karena menurut desas-desus yang gue dapet ya, itu terakhir pada saat gue sebelum cabut, ternyata memang ruko itu korbannya nggak cuma gua. Dulu sebelumnya itu bahkan ada yang punya, maaf nih, ini kalau gue tarik lagi ya, itu ada yang cerita sama gua, ada yang pernah di situ sewa lah ya, tapi untuk bisnis laundry. Tapi laundrynya itu pada saat dicuci dan pada saat kan dibungkus plastik gitu kan, dipres gitu kan, pada saat dibuka sama pelanggannya itu banyak bercak darah. Katanya nih, gua nggak tahu bener apa enggak nih, cuman katanya seperti itu. Dan banyak
kejadiannya. Tapi gue nggak inget karena terlalu banyak banget. Itu kejadian juga udah lama. Jadi kayak males banget gue kayak gitu teh. Oke, Bang Mario. Siap. Terakhir kali ada yang mau disampaikan ke teman-teman podcast. Mungkin pelajaran. Mungkin sedikit nih, Bang. Boleh. Mohon izin. Jadi buat teman-teman kalau misalkan mau jalan mau mulai bisnis nih, mau dagang atau apa gitu kan. Itu jujur nggak mudah. Jujur nggak mudah. Jadi lu jangan pernah berpikir kita dengan dagang, kita dengan bisnis, gue jadi bos terus olah-olah gue nanti akan jadi kaya. Please, jangan berpikir seperti itu. Prosesnya panjang. Lo harus ngelewatin kerugian dulu baru bisa dapat untung. Prosesnya panjang banget. Beda sama kerja. Kalau kerja, lo kerja setiap akhir bulan dapat duit sekian. Betul. Dagang itu beda. Dagang itu ada pasang surut, kadang laris, kadang enggak. Jadi kan harus siap, benar-benar harus siap rugi. Jadi yang mau dagang, yang mau jadi pebisnis, pesanku cuma satu, mentalnya harus kuat. Mantap. Modal kecil nggak masalah. Modal kecil tuh nggak masalah. Banyak kok reseller tanpa modal atau apa yang di sosmed atau gimana itu banyak kok. Jujur. Jadi dropshipper di online shop juga bisa kan tanpa modal. Betul. Tapi mentalnya harus kuat. Contoh, waduh dagangan gue nggak laku nih gimana ya, lo udah pesimis. Jangan begitu. Ya itulah namanya dagang. Pasang surut. Gitu loh. Jadi harus teman-teman bismillah yakin bisa. Oke. Mantap. Selain pembisnis, Bang Mario ini jangan-jangan motivator nih. Sahabat-sahabatku yang super. Oke, Bang Mario, makasih banget nih udah mau berbagi lagi nih. Terima kasih. Pengalaman horornya di sama-sama. Podcast Channel. Semoga sukses dan sehat selalu ya, Bang Amin. Mario. Semoga Podcast Channel juga makin berkembang, Amin. subscribernya sama kayak Lentera Malam kalau bisa. Amin. Oke, makasih juga buat teman-teman di rumah yang udah menyaksikan episode kali ini sampai habis. Oke, agar tetap terhubung dan tidak ingin ketinggalan video-video dari kita, segera subscribe Podcast Channel sekarang juga. Nah, buat teman-teman podcast di rumah yang mau menyaksikan via audio, bisa mampir aja ke Spotify kita di Podcast Channel. Oke, Bang Mario, akhirnya kita sampai di ujung acara nih. Siap. Paling gua, Bang Mario, dan tim izin pamit undur diri. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.